Kesalahan pemula saat berinteraksi sehingga menyebabkan akunnya itu tuh sulit berkembang dan juga terkena pelanggaran spam. Hai teman-teman, di video ini aku akan membahas seputar interaksi yang sedang ramai saat ini ya. Nah, di sini juga aku nggak hanya membahas soal apa aja kesalahannya, tapi aku akan memberikan solusi bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar. So, buat teman-teman jangan lupa untuk simak video ini sampai akhir ya, agar supaya nggak gagal paham. Dan juga jangan lupa untuk save dulu video ini ya, agar supaya bisa ditonton lagi. Sudah? Kalau misalnya sudah, lanjut aja yuk ke pembahasannya. Teman-teman, interaksi itu tuh ada kreator yang menganggap penting dan ada juga kreator yang menganggap tidak penting. Gak apa-apa, karena setiap orang berbeda-beda pemikiran dan berbeda-beda juga cara mengelola akunnya ya. Tapi di sini aku akan bahas versi diri aku sendiri. Interaksi menurut aku itu tuh penting. Karena apa? Karena itu sebagai jembatan kita. Kalau misalnya kita masih pemula, itu akan membuat akun kita pertama dikenal dulu oleh audiens atau oleh followers kita sendiri. Dan yang kedua, itu akan membuat followers kita itu tuh ngerasa dihargai, terus ngerasa dekat dengan kita karena kita melakukan interaksi, menjawab komentarnya, atau juga mereka ingin mampir balik, ingin berkomentar lagi kepada postingan-postingan kita selanjutnya. Nah, di sini kesalahan pemula saat interaksi yang pertama itu akunnya tidak berkembang. Loh, kok bisa Kak Dida? Emang iya? Iya, betul teman-teman. Itu dengan catatan kalau misalnya teman-teman hanya fokus berinteraksi tanpa memikirkan bagaimana cara bikin kualitas konten yang lebih baik gitu. Kalian hanya fokus interaksi sana-sini sampai jari keriting, tapi akun teman-teman sendirinya itu buat kontennya itu tuh nggak bagus, nggak dipikirkan. Nah, itulah yang akan membuat akun teman-teman tidak berkembang. Jadi, kalian jangan hanya fokus kepada interaksinya aja, tapi fokus juga untuk bikin konten-konten yang menarik ya. Terus juga yang kedua yaitu kesalahan pemula saat berinteraksi yaitu akan kena spam. Nah, spam ini diakibatkan karena apa? Karena interaksi yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan spam. Interaksi yang berlebihan contohnya nih ya, kalian itu tuh dalam satu hari interaksinya itu tuh contoh kepada konten kreator siapapun yang membahas konten apapun, kalian tetap berkomentar SKSD. Nah, itu nggak masuk akal kan? Sehingga di situ akun kita lah yang kena imbasnya teman-teman. Karena melakukan aktivitas yang tidak wajar tadi, akun kita kena pelanggaran, akun kita kena spam, sehingga kita nggak bisa berkomentar lagi ke akun orang lain gitu. Nah, di situ ketika kita sering kena spam, maka akun kita juga bakalan lama banget tuh untuk berkembangnya gitu ya. Dan di sini juga banyak permasalahan kayak pemula itu tuh selain SKSD ya, apa kayak minta di fallback, terus juga sama kayak minta dibagi ke Jora gini ya teman-teman. Mohon maaf banget, aku ngerti kalian itu tuh masih pemula dan aku juga pernah merasakan gimana rasanya menjadi pemula gitu ya. Nah, dulu aku juga sama pernah ngerasain fase-fase susahnya untuk mendapatkan banyak followers gitu ya, atau susahnya mencari saweran kejora, sehingga kalau misalnya kita nggak minta, nggak ada orang lain Kak yang ngasih. Nah, itu pemahaman yang salah banget. Gini ya, aku ajarin ya, agar supaya teman-teman nggak punya pikiran seperti pikiran aku dulu. Sebetulnya orang lain memfollow akun kita ada berbagai macam. Yang pertama, contoh nih, konten kita itu tuh menghibur orang lain, sehingga saat orang lain lagi capek-capeknya, sibuk di dunia nyata, sibuk kerja, sehingga saat scroll sosial media lihat konten teman-teman yang itu tuh menghibur, nah mereka tertawa dan mereka happy, sehingga mereka follow akun teman-teman. Terus juga selain itu, konten teman-teman itu tuh memberikan manfaat. Jadi teman-teman, istilahnya kita harus punya pembeda dari konten kita. Apa sih yang akan kita munculkan dari konten kita sehingga menarik orang lain untuk follow akun kita gitu ya. Sedangkan bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan saweran kejora tanpa minta-minta, yaitu sama halnya kita harus perbaiki kualitas konten sehingga orang lain itu tuh mau mengapresiasi konten kita gitu tanpa kita minta. Seperti itu ya teman-teman. Untuk informasi kali ini semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Sekiranya video ini bermanfaat buat orang lain, boleh teman-teman share agar orang lain juga bisa tahu akan informasi ini.